bicara pengetahuan kita tentang siapa yang masuk surga siapa yang enggak, Pak. Saya sudah tahu. Pak, please dengan sangat. Saya sudah bawa proposisi bahwa kalau Yesus tidak menginginkan saya masuk surga, maka saya mau ngapain, mau berbuat baik sedekah berapa miliar pun, saya nggak akan pernah masuk surga, gitu kan? Ya memangnya. Jadi percuma saja saya berbuat. Ya udah. Nah, inilah bedanya di Islam, Pak. Makanya Allah berkata, Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi upaya dan doa itu mempengaruhi takdir mereka, mempengaruhi kehidupan mereka ke depan gitu loh. Dan tapi pengetahuan tentang itu sudah Allah ketahui bahwa orang ini akan berbuat seperti ini. Bukan Allah yang tentukan kau masuk neraka, kau masuk surga, kau masuk neraka. Bahkan Pak, bahkan Tuhan ini tidak memiliki sifat yang kontradiksi dengan sifat keilahiannya. Semua sifat yang ada pada diri Tuhan itu mestilah positif. Termasuk ketika dia menghinakan para penjahat. Itu positif, Pak. Menghukum orang yang salah itu positif, Pak. Tidak ada ceritanya menghukum orang salah itu negatif. Nggak ada. Yang kurang ajar, yang negatif adalah menghukum orang yang benar. Nah, ini mohon maaf nih. Nah, ya, saya ini yang ada di Kristen nih. Di dunia ini ada orang benar? Adalah para al-anbiya. Para nabi. Para nabi orang benar, Pak. Kalau nggak benar, ngapain mereka diutus sama Tuhan, Pak? Mereka suci. Bapak baca dalam Lukas pasal 1 nomor 70. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan kepada mulut-mulut nabi yang kudus. Gimana sih, Pak? Lukas pasal 1 nomor 70. Sekarang dibaca. Mana ndak ada. Ya udah Bapak baca dulu Lukas pasal 1 nomor 70. Oke, saya baca Lukas 1:70 ya. Bentar. Lukas 1:70. Seperti yang difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Bentar ya, saya lihat pakai bahasa Inggrisnya apa. Lukas 1 ayat 70. Holy, ya, kata yang digunakan ini hagios ya. Kata kudus di dalam Kristen itu ya, itu tidak berarti suci ya. Suci itu Pak, kudus itu kan bahasa Arab dan bahasa Ibrani, Pak. Sorry, Pak. Ya. Wait a minute, sir, jangan keluar dari tema ini udah. Pak, Bapak kalau mau mengkritisi tekstual, nanti kita masuk ke kritik teks. Katakan kalau itu terjemahnya salah, saya terima. Pak, kudus itu bahasa Arab atau bahasa Ibraninya kodes. Yang ada itu artinya adalah bukan bersih, Pak, tapi suci. Suci itu artinya bersih secara jasmani dan spiritual. Dua aspek ini suci dan bersih ya. Saya tidak tahu di dalam kalian gimana, tapi tidak bagi kami ya. Kudus itu arti utamanya adalah berbeda dengan atau terpisah dari. Tapi jadi masalah tekstual ya, dalam Lukas pasal 1:70 tadi Bapak ingkari nggak? Iya, kalau diartikan sebagai suci saya nggak setuju sama sekali. Nggak ada orang itu suci. Saya, ya sorry ya, itu bukan saya. Kenapa? Karena itu tertulis di kitab Anda. Orang-orang suci itu ada. Orang-orang kudus itu ada selain Yesus. Ya, ini saya nggak tahu nih Pak Budi Azali. Itu kamu. Keluaran pasal 19 nomor 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman-Nya yang harus kau katakan kepada orang Israel. Gini lah. Ini ya, dulu tuh semua haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Wait, sir. Yaudah, dulu tuh semua bangsa sama saja. Ya, lalu Israel tuh dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain, makanya dia disebut bangsa yang kudus. Jadi arti pertama itu dipisahkan dari atau berbeda dengan, dia dibedakan dengan bangsa yang lain. Lalu arti kedua diperuntukkan bagi Allah gitu loh. Jadi Israel itu diperuntukkan bagi Allah. Wah. Lalu yang ketiga sekunder, arti yang sekunder baru artinya suci, karena suci itu kan berbeda dengan yang lain. Orang lain yang lain itu kan berdosa, dia suci kan berbeda. Henok berdosa nggak? Itu yang disebut dengan kudus. Henok berdosa nggak Pak? Siapa? Pak Henok berdosa nggak? Henok. Iya, tetap berdosa, enggak ada yang lain. Oke, berarti orang berdosa bisa masuk surga ya? Itu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Iya, oke. Berarti orang berdosa bisa masuk surga Bapak ya? Tuh iyalah. Karena penebusan Kristus semua masuk surga. Yang berdosa seburuk apapun itu penjahat yang bertobat di atas kayu salib. Sorry Pak, Henok nggak ada kaitan Pak. Henok nggak ada kaitan, dia nggak percaya Yesus Pak. Dia nggak menuhankan Yesus, nggak ada kaitan Pak. Bisa nggak percaya Yesus dari mana? Ya mana dalilnya bahwa dia menyembah kepada Yesus Pak? Yesus saja belum lahir kok.
Loh, Loh, kamu makanya gimana kamu dong? nggak ngerti Alkitab itu bagaimana ya? Coba aku sekarang mau Aduh. tunjukkan ya. Ibrani Kejadian pasal 15 Udah, ayat saya 6 ini. serahkan Bapak ke saudara saya ya, Pak. Saya pikir saya sudah cukup dengan Pak Budi Asali. Terima kasih diskusinya. Tetap saya mendengarkan penjelasan Bapak, Oke, tapi oke. mungkin saya tidak mau lanjutkan lagi. Artinya, ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Tugas saya hanya menyampaikan, dan tugas saya hanya memberitahukan, memprovokasi akal dan hati nurani kita. Nah, Bapak saya serahkan kepada saudara-saudara saya yang ya juga beliau ini adalah orang-orang yang saya hormati juga ya. Ada pemilik Komal sendiri Iqbal, ada Gofur dan juga ada Rangkayo. Mungkin Bapak ngobrol dengan mereka dan juga ada Bang Mahadewa di sini dan juga ayah Saiful ya. Bapak bisa ngobrol dengan mereka. Saya juga harus istirahat karena saya juga ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kalau Bapak menjelaskan, insya Allah saya dengarkan. Oh ya, mungkin terakhir closing statement dari saya. Boleh? Kenapa? Boleh saya closing statement sebelum saya close cam dan istirahat? Oke, silakan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu menuntun lisan kita untuk tidak melampaui perkataan para ulama dan pemahaman para ulama. Tidaklah kita diberikan kemampuan untuk mengislamkan, tidaklah kita diberikan kemampuan untuk memahamkan. Karena Allah sudah mengatakan bahwa barang siapa yang diinginkan kepadanya kebaikan, maka dia akan dipahamkan agama. Maksudnya dia akan mudah untuk memahami agama. Nah, saya adalah orang yang belajar. Maka tidaklah mungkin orang belajar dengan tidak belajar itu sama. Tetapi ingat, jangan sombong ketika belajar. Ketika kita belajar, kalau Allah sudah kunci pintu hati, percuma saja kata Allah. Maka kita secara jasmani dan rohani itu harus terkait. Hubungan kita hablum minallah dan hablum minanas harus dijaga. Salah satu hablum minallah dan hablum minanas yang saya jaga adalah hubungan kita dengan Pak Pendeta Budi Asali, di mana saya diperintahkan oleh Rasul saya untuk bersikap adil kepada Pak Budi Asali. Rasulullah tidak marah sampai menghabisi nyawa orang Yahudi, bahkan ada yang dibiarkan hidup karena mereka memang sudah dikatakan dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma akalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu akan berharap, afatatma'una ayyuminu lakum, apakah kamu berharap mereka akan beriman kepadamu? Ya, ini merujuk kepada orang-orang yang ahli kitab dari kalangan Bani Israel. Kata Allah bahwa mereka ketika mendengarkan kalam Allah, mereka mentakrifnya, mereka merubahnya. Tadi saya sudah tunjukkan ayatnya kepada Pak Budi Asali. Pak, ada kok manusia yang kudus. Perhatikan dengan baik, Allah menceritakan kepada kita, kita melihat bagaimana kebenaran firman Allah. Saya tadi ditantang sama Pak Budi Asali untuk tunjukkan ada orang kudus selain Yesus. Saya tunjukkan dalilnya dalam Lukas pasal 1 nomor 70 dan banyak ayat lainnya bahwa ada orang-orang kudus. Maka Pak Budi Asali mentakrifnya, merubahnya dengan akalnya. Inilah yang dimaksud oleh Allah, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Maka saya hanya menyampaikan, tugas saya hanya menyampaikan. Allah hanya menyampaikan. Ya, terima kasih BDW. Saya bacakan Roma 3 Terima kasih Pak Budi Asali. ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, yang dikecualikan cuma Yesus dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dan 1 Petrus 2 ayat 2 kalau saya tidak salah. Jadi hanya Yesus yang dikecualikan, tidak ada yang lain. Tidak ada nabi suci itu omong kosong lah. Nah, Daud itu kan juga nabi, tapi dia berzina dan bunuh Uria. Adalah. Gimana nabi nggak suci, kacau juga Pak Budi ini. Jadi semua orang itu berdosa, makanya semua orang itu butuh juru selamat. Kalau tidak ada juru selamat, ya satu dosa sudah cukup membuang kamu selama-lamanya ke dalam neraka. Nah, di Yeskiel 20 itu tertulis, setiap yang berdosa itulah yang harus mati. Yang berdosa itulah yang harus mati, sebab ayah tidak turut menanggung dosa anaknya, anak tidak turut menanggung dosa ayahnya. Ayat itu selalu punya perkecualian, sama seperti tadi ya. Aku katakan semua orang berdosa, tapi ada ayat